Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, gimana teman-teman semua, masih sehat? Semoga sehat selalu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan data science. Apa sih data science itu? Sebelumnya bisa dilihat di video yang sudah tak share, ada di link atas ya, jadi bisa dicek. Nah, isi videonya kurang lebih seperti ini. Many who dreams of becoming a data scientist? Keep watching this video if you're passionate about data science because we will tell you how does it really work under the hood. Emma is a data scientist. Let's see how a day in her life goes while she's working on a data science project. Well, it is very important to understand the business problem first. In our meeting with the clients, Emma asks relevant questions, understands and defines objectives for the problem that needs to be tackled. She is a curious soul who asks a lot of whys, one of the many traits of a good data scientist. Oke, jadi di sini sebagai contoh penerapan data science yang sudah dilakukan. Jadi di sini contohnya ada seorang karyawan namanya Emma. Dia bekerja setiap hari menggunakan sistem yang sudah ada. Jadi dia menggunakan aplikasi dan sistem yang sudah ada. Sampai suatu saat dia menangani salah satu klien yang meminta dia untuk proses dengan data science, dengan memproses data dengan data science. Di sini Emma akan belajar gimana sih proses data science itu. Nah, apa aja yang dia butuhkan. Now, she gears up for data acquisition to gather and scrape data from multiple sources like web servers, logs, databases, APIs, and online repositories. Nah, karena kita bicara tentang data science, maka yang kita butuhkan adalah data. Apa sih data itu? Dari mana dapatnya data? Nah, data itu adalah berbagai informasi, entah itu bisa berupa file, kemudian bisa berupa gambar, video, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan gimana caranya? Kita akan mengakuisisi sebuah data. Di sini kita bisa ngambil data dari web server, dari transaksi server, dari log server, log kegiatan, log aplikasi, log penjualan, pembelian, dan lain-lain. Selain itu juga bisa ngambil dari database aplikasi, database macam-macam database ya. Macam-macam database bisa digunakan. Selain itu juga bisa ngambil data dari API. Banyak aplikasi yang sudah menyiapkan API. Salah satunya dari Google, dari Microsoft, kemudian dari server juga kita bisa buat API sendiri. Nah, selain itu, kalau kita nggak punya data sama sekali, bisa kita ngambil data dari online repository. Dari data online, kita akan gimana sih kita caranya ngambil data itu bisa kita gunakan. Oh, it seems like finding the right data takes both time and effort. After the data is gathered comes data preparation. This step involves data cleaning and data transformation. Data cleaning is the most time-consuming process as it involves handling many complex scenarios. Here, Emma deals with inconsistent data types, misspelled attributes, missing values, duplicate values, and whatnot. Then, in data transformation, she modifies the data based on defined mapping rules. In her project, ETL tools like Talent and Informatica are used. Oke, selanjutnya setelah kita dapat data, maka data tersebut akan kita lakukan preparation atau tahap preprocessing. Di sini tujuannya untuk menyamakan bentuk atau mentransformasikan data sesuai yang kita butuhkan. Tahapannya kita akan melakukan data cleaning. Di sini kita akan memanipulasi atau mengolah data. Gimana data yang awalnya duplikat, kemudian data yang misattribute dan data yang tidak konsisten, di situ akan kita olah. Contohnya, kalau kita ngambil data dari Twitter, maka di situ bakal banyak duplikat value. Contohnya retweet lah, itu kan kalau retweet nggak kita ambil, kita bisa hapus. Nah, dari situ nanti setelah data kita cleaning, kita sudah dapat data yang ready, selanjutnya kita transformasi agar data tersebut bisa kita olah di tahap selanjutnya. Informations that helps the team to understand the data structure better. Then understanding what you actually can do with your data is very crucial. For that, Emma does exploratory data analysis. With the help of EDA, she defines and refines the selection of feature variables that will be used in the model development. But what if Emma skips this step? She might end up choosing the wrong variables, which will produce an inaccurate model. Thus, di sini tahap yang paling menentukan adalah gimana kita mengeksplorasi data. Setelah data kita dapat, kita punya data raw-nya
data raw-nya dari Excel atau dari CSV dan lain-lain. Setelah itu mau kita apakan sih data itu? Exploratory data analysis becomes the most important step. Now she proceeds to the core activity of a data science project, which is data modeling. She repetitively applies diverse machine learning techniques like KNN, decision tree, naive Bayes to data to Oke, dari sini kita akan menggunakan model untuk melakukan proses ke tahap selanjutnya. Model merupakan salah satu algoritma, akan banyak algoritma data science yang kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan beberapa algoritma. Contohnya naive Bayes, decision tree, sama KNN. Gimana sih prosesnya naive Bayes? Gimana sih prosesnya decision tree? Nah, itu akan kita pelajari gimana sih kita ngetrace algoritma. Nanti akan kita pelajari. Nah, dari sini fungsinya dari model yang sudah ada dengan data yang kita punya akan kita proses. Kira-kira hasilnya seperti apa sih? Apakah lebih bagus atau lebih jelek? identify the model that best fits the business requirement. She trains the models on the training dataset and tests them to select the best performing model. Emma prefers Python for modeling the data. However, it can also be done using R and SAS. Oke, selanjutnya setelah kita dapat modelnya, kita sudah mempunyai model, mempunyai data. Tahap selanjutnya kita melakukan training. Nah, di data science, gimana sih data itu bisa belajar? Salah satunya kita menggunakan data train. Dari data itu kita bagi dua menjadi data train sama data test. Di mana kita akan mentraining data, gimana dari model itu akan belajar data yang terdahulu itu seperti apa, sampai nanti kita dapatkan satu validation yang bagus di situ. Contohnya kita ambil kita mau validasi berapa persen, paling tinggi mungkin di 90%. Kalau data itu sudah memenuhi target 90% dari pembelajarannya, setelah itu kita tes. Kira-kira dari tes itu kira-kira nanti hasilnya bagus apa lebih jelek. Nah, kalau jelek mungkin bisa salah di pemilihan model atau salah di preprocessing. Itu yang akan kita lakukan. Nah, untuk mengetahui performance model nanti kita menggunakan Python, R atau SAS. Jadi nanti kita akan menggunakan Python lebih mudah. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Kita akan bisa gimana sih kita akan memprediksi data yang akan datang berdasarkan data yang sudah ada dengan dibantu training menggunakan model yang sudah ada. Oke, untuk tahap selanjutnya. The trickiest part is not yet over: visualization and communication. Emma meets the clients again to communicate the business findings in a simple and effective manner to convince the stakeholders. She uses tools like Tableau, Power BI, and ClickView that can help her in creating powerful reports and dashboards. Oke, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data. Jadi dari data yang sudah kita dapat tadi, dari hasil training, sudah dapat nih hasilnya seperti apa, maka dari hasil statistik itu akan kita olah menjadi salah satu dashboard, tampilan dashboard atau grafik yang lebih bagus. Di sini kita bisa menggunakan bantuan Tableau, Power BI, atau ClickView. Selain itu, kalau kita menggunakan library dari Python, kita bisa menggunakan Pandas atau Matplotlib, sama. Jadi lebih mudah kita menggunakan dari yang bawaannya Python aja nanti ya. Oke, untuk tahap selanjutnya. Dashboards. And then finally, she deploys and maintains the model. She tests the selected model in a pre-production environment before deploying it in the production environment, which is the best practice, right? After successfully deploying it, she uses reports and dashboards to get real-time analytics. Further, she also monitors and maintains the project's performance. Nah, setelah kita dapat tadi, maka data itu akan kita gunakan untuk mengevaluasi gimana sih jalannya proses bisnis itu. Dari tiap hari kita evaluasi, tiap minggu dievaluasi, dari data yang ada, diolah, di training, di testing, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Entah performa penjualan semakin menaik, semakin turun, dan lain-lain. Di situ nanti fungsinya data science. Well, that's how Emma completes the data science project. We have seen the daily routine of a data scientist is a whole lot of fun, has a lot of interesting aspects, and comes with its own share of challenges. Now, let's see how data science is changing the world. Data science techniques, along with genomic data, provides a deeper understanding of genetic issues and react. Nah, di kebutuhan lain, banyak kegiatan medis yang menggunakan data science. Salah satunya di sini untuk identifikasi penyakit, kemudian untuk citra medik, untuk pengecekan data pasien dan lain-lain. Selain itu bisa digunakan untuk mendeteksi apakah itu termasuk drugs
atau termasuk obat-obat terlarang atau obat yang bagus atau gimana, itu nanti bisa menggunakan data science. To particular drugs and diseases. Logistic companies like DHL, FedEx have discovered the best routes to ship, the best suited time to deliver, the best. Selain itu, fungsi data science juga bisa digunakan untuk gimana sih kita menentukan rute tercepat dari salah satu pengiriman. Contoh dari sini, ada salah satu pengiriman ekspedisi, kita akan mengirimkan barang dengan melewati 2 rute. Pilihannya, best practice-nya, gimana sih kita datang sampai tujuan itu dengan jalur tercepat. Di sini kita akan bisa menggunakan data science. Kita menggunakan data, entah itu mengolah dari data apinya Maps, kemudian dari histori yang sudah lalu. Nanti di situ kita olah gimana sih kita bisa menentukan jalur terbaik itu lewat mana. It is possible to not only predict employee attrition but to also understand the key way. Nah, salah satu yang digunakan di sini paling sering adalah gimana sih kita mengecek orang itu termasuk influence nggak sih, orang yang paling berpengaruh nggak sih di sosmed. Nah, sekarang kan kita zaman sosmed, jadi dari situ kita bisa mengetahui, oh dia itu termasuk influence, oh pengikutnya banyak, dia termasuk orang yang berpengaruh. Kalau kita hire dia untuk produk kita, kira-kira bagus nggak sih, efeknya kemana? Nah, itu bisa kita olah dengan data science. Variables that influence employee turnover. Also, the airline companies can now easily predict flight delay and notify the passengers beforehand to enhance their travel. Selain itu, data science juga bisa digunakan untuk mengolah data penerbangan. Banyak data penerbangan yang diolah, mulai dari data delay pesawat, rute pesawat, gimana sih rute pesawat itu yang paling bagus, gimana sih, dimana tujuan yang paling sering diminati oleh wisatawan, gimana jadi tempat duduk terbaik, tempat duduk favorit dari penumpang, itu bisa kita olah dengan menggunakan data science. Experience. Well, if you're wondering, there are various roles offered to a data scientist, like data analyst, machine learning engineer, deep learning engineer, data engineer, and of course, data scientist. Di sini pekerjaan dengan data analis, data science itu banyak, nggak hanya bisa dikerjakan satu orang. Kita di sini menggunakan tim, bisa data analis, ada machine learning engineer-nya, jadi data deep learning engineer-nya itu gimana, data engineer-nya itu gimana prosesnya, data science. Di sini semua bekerja secara tim. Jadi dari yang proses awal tadi, nomor 1 dari tahap pre-processing dikerjakan sama data engineer, kemudian masuk di proses training nanti sama dari tim machine learning, kemudian dilanjutkan sama tim deep learning sampai di data analis. Semua bisa dilakukan dengan tim, jadi nggak harus dikerjakan sendiri. Median base salaries of a data scientist can range from $95,000 to $165,000. So that was about the data science. Are you ready to be a data scientist? If yes, then start today. The world of data. Jadi gini ya, di sini banyak tantangan data science yang harus kita kerjakan. Salah satunya itu di mata kuliah kita. Di sini kita akan mengolah data dengan training, dengan testing dan lain-lain. Yang kita olah adalah data teks. Oke, untuk sebelumnya terima kasih sama Simple Ring sudah memberikan info tentang data science untuk kebutuhan informasi sama pengetahuan ke khalayak yang umum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gimana sih proses information retrieval itu. Jadi, proses information retrieval itu dimulai dari user atau dari informasi. Gimana proses pengolahan informasi? Maka di sini bisa dimulai dari user atau dari informasi. Contoh, kita ambil dari user. User akan mencari informasi ke Google, contohnya seperti itu. Jadi, user akan memberikan query ke IR system. Dari IR system maka data akan diolah, dicari ke database. Kira-kira data itu ada nggak sih? Kalau sudah ada maka akan ditampilkan di IR system. Di sini IR system contohnya Google Search Engine gitu ya. Jadi dari user mengirimkan perintah, melakukan pencarian, contoh mencari nasi Padang. Setelah itu dikirimkan ke database. Dari database diolah, didapatkan data nasi Padang. Setelah itu ditampilkan. Maka itu menjadi informasi ke user berupa dokumen. Nah, dari dokumen itu user bisa melakukan feedback. Oh, ternyata ini sesuai nggak sih sama yang tak cari? Kalau nggak sesuai, dia bisa melakukan query lagi. Kalau sesuai,
Data itu bisa diolah dan nanti selanjutnya data itu bisa menjadi satu informasi sesuai yang dibutuhkan oleh user. Dari sini kita akan melakukan proses di IR system. Yang kita proses adalah data unstructured, jadi data yang tidak terstruktur. Kalau selama ini kita bicara database, database merupakan data yang terstruktur kan, gimana data nama, tanggal lahir, kemudian nomor HP, umur dan lain-lain itu merupakan data yang terstruktur. Gimana nomor HP itu jadi ditentukan, pakai number, pakai teks, nama pakai teks, gimana nyimpen tanggal pakai date dan lain-lain. Tapi di sini enggak, kita menggunakan unstructured data. Kita bisa searching gambar, gambar bisa kita olah, video bisa kita olah, voice, teks. Teks yang kita olah gimana? Teks yang merupakan teks panjang atau bisa disebut artikel. Jadi dari artikel itu kita bisa nge-review. Oh, ternyata dari artikel sepanjang itu bisa kita simpulkan isinya tuh cuman ini aja. Oh, kata kuncinya tuh di sini. Nah, itu yang akan kita olah. Di situ data yang kita olah adalah data unstructured. Jadi bisa berupa link juga bisa kita ambil, kemudian bisa berupa icon, kemudian bisa berupa notifikasi dan lain-lain, itu akan kita olah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar gimana sih proses indexing, gimana sih search engine itu bekerja, prosesnya seperti apa. Jadi sebagai contoh, kita ambil salah satu search engine yang sering kita gunakan, kita akan mencari, kita akan searching di situ. Nah, contohnya kita searching kata nasi. Dari situ maka akan keluar nasi, ada nasi pulen, ada nasi putih, ada olahan nasi, makan nasi, resep nasi, dan lain-lain. Nah, seberapa banyak dokumen yang kita dapat, seberapa banyak data nasi yang disimpan di database tersebut, maka data itu berupa berjumlah bisa jutaan, puluhan juta, teraan, berapa tera. Kenapa kok yang paling awal yang ditampilkan kok itu? Padahal apakah itu sesuai sama yang kita cari? Belum tentu. Nah, kenapa sih kok begitu kita cari nasi, yang keluar itu berbagai macam nasi, tapi apakah nasi itu yang kita cari? Nah, dari sini permasalahannya. Maka, dari proses inverted index didapat, kita akan mempelajari gimana sih struktur data utama pada IR. Kemudian nanti kita akan belajar inverted file. Jadi proses invert file sama index itu seperti apa. Jadi dari file-file tadi kan di sini contohnya ada beberapa file. Mungkin yang pertama ini kita namakan satu file A, B, C gitu ya. File 1 judulnya ini mau masak nasi pulen dan harum. Linknya ini di food detik, isinya itu ini nasi dan lain-lain. Begitu kita klik kan isinya banyak. Ada foto, ada iklannya juga, ada tanggal, ada gambar dan lain-lain. Yang di file kedua sama, ada judul, link, dan lain-lain semuanya. Jadi tiap file nanti punya kriteria sendiri. Terus kemudian nanti kita akan bicara tentang list. Nah, di tiap listnya nanti terdapat dokumennya. Nah, dokumen nanti akan kita urutkan gimana sih proses inverted index, gimana sih proses pencarian, pengurutan di Google itu sesuai algoritma yang sudah diterapkan. Nah, di sini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan inverted index. Inverted index sendiri adalah gimana sih cara pemetaan keyword atau term ke daftar dokumen berdasarkan indeks yang diinginkan. Kemudian dictionary adalah kumpulan term atau keyword. Jadi ada satu kamus nanti yang berisi kumpulan term atau keywordnya. Nah, selain itu ada posting list. Posting list adalah daftar dokumen yang disosialisasikan dengan keyword tertentu yang diberikan oleh user. Jadi posting list merupakan pencariannya. Nah, dari sini kita akan mempunyai 3 posting list. Jadi ada 3 dokumen dari hasil pencarian. Nah, di situ ada nanti akan kita kelompokkan berdasarkan kata-katanya ke dalam dokumen inverted index, jadi ke dalam tabel. Jadi di sini nanti kita akan kumpulkan semua kata yang ada di 3 dokumen. Contohnya di sini ada termnya atau katanya berupa base. Base berada di dokumen kedua. Dokumen kedua. Di sini ada base yang terletak di posisi ketiga.
Jadi di kata ketiga, yang pertama adalah it, is, sama best. Jadi best adalah yang ketiga. Nah, selain itu kita coba yang bawahnya. Di sini ada blue. Blue ada di dokumen 1 sama 3. Di dokumen 1 ada blue, dokumen 3 ada blue. Di dokumen 1 merupakan di kata yang ketiga, yang di dokumen 3 yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi ini kita lakukan di semua kata. Di semua kata. Sampai nanti didapatkan kurang lebih seperti tabel sebelah kanan. Jadi nanti dari kata 111 didapatkan seperti tabel sebelah kanan. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan untuk memproses inverted index adalah melakukan fetching dokumen, kemudian tokenisasi, stop word remover, normalization, sama record IDS-nya. Nah, prosesnya apa aja? Jadi yang pertama, kita coba dengan tokenisasi. Tokenisasi adalah pemecahan kalimat berdasarkan kata atau tanda baca yang ada. Nah, di sini contohnya ada saya makan bakso di pasar. Di sini akan kita pecah kalimatnya berdasarkan kata dasarnya. Saya makan bakso di pasar. Maka di sini outputnya berupa kata tiap pemisahan di spasi. Jadi tanda bacanya hilang semua. Spasinya hilang, titiknya hilang. Nah, itu pakai tokenisasi. Untuk mendapatkan hasil yang sebelumnya tadi, maka di sini dilakukan proses tokenisasi untuk mendapatkan kata tiap katanya. Nah, di tahap selanjutnya, maka akan dilakukan proses stop word, di mana stop word merupakan daftar kata atau kata penghubung yang biasanya ada di Indonesia atau kata sambung. Jadi, di sini stop word dianggap kata umum yang tidak memiliki makna kalau dia berdiri sendiri. Jadi di sini kata sambung, maka dia berhubungan kalimat depan sama kalimat belakang. Tapi karena di sini yang kita olah adalah kata, maka stop word itu harus dihilangkan. Contohnya kalau stop word di Indonesia adalah yang, dan, di, ke, dari, dan lain-lain. Nah, di sini ada banyak contohnya. Salah satunya adalah di sini ya, di dokumen pertama ada on. On masuk daftar stop word. The juga masuk stop word, merupakan kata gabung. Maka di sini nggak dipakai. It's, it is, dan lain-lain. Nah, ini juga masuk. Jadi stop word itu nanti ada library yang menyimpan semua data stop word Indonesia maupun Inggris. Jadi kita nggak perlu ngelist stop word sendiri-sendiri. Jadi nanti kita tinggal pakai aja. Nah, di tahap selanjutnya kita akan melakukan normalisasi, di mana kita akan menyamakan bentuk dalam satu kata tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan. Jadi di sini kita akan menghilangkan tanda baca. Jadi untuk singkatan tanda baca, maka kita hilangkan tanda baca biar nggak mengganggu di kata tersebut. Jadi kalau USA, U.S.A, titiknya kita hilangkan, jadi USA biasa. Kemudian ada scaffolding, yang huruf besar kita kecilkan semua. Yang huruf yang besar kecil kita kecilkan semua. Kemudian dilakukan tahap stemming sama lemmatisasi. Stemming merupakan perubahan kata ke bentuk asal dengan menghilangkan sambungannya, awalan, akhiran, sama sisipan. Contoh, membawa, dibawa, terbawa. Itu kata dasarnya adalah bawah, maka yang kita ambil adalah kata dasar. Meskipun nanti di situ membawa, dibawa, terbawa, ke bawah, dan lain-lain, maka di situ akan dirubah menjadi bawah. Nah, itu menggunakan stemming. Lemmatisasi adalah perubahan kata ke bentuk asal dengan menggunakan bantuan kamus. Jadi kalau kita menggunakan stemming tadi, menyiram
bisa saja menjadi nyiram, padahal kata dasarnya adalah siram. Jadi men plus S jadinya MNZ. Nah, di sini kita butuh bantuan kamus. Jadi lebih baik kita menggunakan kata dasar dengan bantuan lematisasi. Di sini kita sudah ada, nanti kita menggunakan data dari Sastrawi. Sudah ada kamusnya, kamus bahasa Indonesia digital di Python itu namanya Sastrawi. Itu yang akan kita gunakan nanti. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan pencarian di search engine dengan memasukkan kata blue sky. Nah, kira-kira dari kata ini, yang tampil pertama adalah dokumen yang mana? Jadi kan ada 3 dokumen. Kalau kita cari blue sky, yang tampil pertama adalah dokumen yang keberapa? Nah, kita akan hitung. Pertama, kita lakukan tokenisasi. Dari 2 kata ini, dipisah menjadi kata blue dan kata sky. Nah, kata blue dan kata sky kita cek di inverted index yang sudah dibuat tadi. Kata blue ada di dokumen 1 sama dokumen 3. Kata sky ada di dokumen 2 sama dokumen 3. Nah, jadi kita buat inverted index-nya dulu di Google, secara otomatis dia akan membuat inverted index. Setelah itu baru kita cari dari 2 input kata tadi yang kita inputkan di search engine, kita potong tokenisasinya menjadi 2 kata. Setelah itu kita cari blue ada di mana, sky ada di mana. Pada tahap kedua, setelah kita dapat tadi blue sky ada di dokumen mana, di sini kita cocokkan. Jadi blue ada di dokumen 1 sama dokumen 3. Sky ada di dokumen 2 sama dokumen 3. Setelah itu dilakukan merge, kita gabung. Dari 2 dokumen tadi yang didapat, blue sky, dari 3 dokumen 3 macam, 1, 3 sama 2, kira-kira yang mengandung keduanya itu di mana sih? Yang apakah di sini ada indeks dokumen yang sama? Yang sama adalah sama-sama ada di 3. Blue ada di 3, sky juga ada di 3. Di yang 1 adanya blue, nggak ada sky. Di yang 2 adanya sky, nggak ada blue. Maka dari hasil merge ini kita dapat blue sky ada di dokumen ketiga. Blue sky. Maka di sini yang tampil paling atas adalah dokumen 3, merupakan dokumen yang paling relevan sama dokumen yang kita cari. Nah, kita punya contoh kasus seperti ini. Kita punya 3 dokumen berisi tentang berita olahraga. Kita akan coba, kalau kita mau nyari dengan kata Persebaya Surabaya, maka yang tampil di paling pertama adalah dokumen yang berwarna Nah, dari sini kita akan coba tracing. Ada 2, Persebaya sama Surabaya. Persebaya ada di hijau, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada. Surabaya di sini ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Maka dari sini yang paling relevan adalah yang hijau. Maka nanti yang tampil pertama adalah yang warna hijau. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jadi kurang lebih proses inverted index seperti tadi, mulai awal gimana sih kita melanjutkan ngambil data, gimana data itu dikolek, dimasukkan ke dalam tabel dan lain-lain. Nah, untuk minggu depan kita akan nyoba secara coding, kita akan live coding gimana sih proses-proses inverted index dan lain-lain tadi, text processing dengan menggunakan Python. Nah, untuk aplikasinya kita akan menggunakan Google Colab. Jadi nanti tinggal pakai aja aplikasi, filenya nanti tak share, kita bisa nyoba bareng-bareng. Kalau ada masalah nanti bisa kelihatan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.